Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita hari ini insyaallah akan membahas seperti biasa tafsir dari satu ayat. Hari ini yang akan kita bahas adalah ayat ke-113 dari surat Hud yang berbicara mengenai larangan menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Sebenarnya lebih daripada menyukai ya, kita akan bahas nanti. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya wala hum yunsarun. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, maka kalian akan disentuh atau maka kalian akan tersentuh oleh neraka, dan kalian tidak memiliki pelindung kecuali pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kalian tertolong. Ayat ini berbicara tentang larangan bagi siapapun untuk condong kepada orang yang zalim. Tidak hanya berbuat zalim, tetapi condong kepada orang yang zalim. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam, lebih rinci mengenai ayatnya bersama guru kita, Pak Kiai Rahmat S. Labib. Alhamdulillah beliau sudah hadir, berada di majelis kita kali ini. Silahkan Pak Kiai, bisa langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa ayat yang kita kaji pada malam hari ini adalah surah Hud ya, ayat 113 yang memberikan, yang isinya itu merupakan larangan ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran itu kan petunjuk ya. Petunjuk itu ya kalau kita ini kan, kalau kita ringkas itu ya perintah, larangan, itu kerjakan, tinggalkan, isinya itu ya. Nah demikian juga kalau ayat ini tuh isinya berupa larangan, diawali dengan kata la, di situ namanya la nahi, jangan. Wala tarkanu, janganlah kamu rukun. Wala tarkanu ya. Wala tarkanu dari kata ar-rukun. Ar-rukun itu artinya al-mail. Mail itu senang ya, condong. Mail, condong. Jadi ada kecenderungan hati kepada seseorang, itu namanya mail. Nah kalau kita lihat kata tarkanu itu ada beberapa penjelasan ya. Itu ada yang mengatakan seperti ada yang mengatakan bahwa tarkanu itu adalah wala tamilu adna mailin, jangan kamu condong dengan kecenderungan yang paling ringan. Sehingga ada yang juga menyebutkan bahwa ar-rukun itu maknanya adalah al-mailul yasir. Jadi mail yasir itu artinya rasa senang
iya, rasa senang tapi senangnya itu nggak sampai kelas berat itu, nggak sampai ngefun gitu ya. Ada kecondongan ringan gitu ya. Jadi itu begitu. Sehingga misalnya kalau saya kutip itu misalnya dalam apa namanya dalam tafsir eh, tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Alusi disebutkan eh, la tarakanu wa la tarakanu artinya la tamilu ilaihim adna mailin, janganlah kamu condong kepada mereka dengan adna mailin, dengan kecondongan yang paling rendah. Jadi jangankan rasa menjadi berat, tetapi ringan saya nggak boleh. Nah, yang di sini disebutkan adalah kepada siapa tidak boleh ada rasa condong itu, ilal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ilal ladzina dzalamu, orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini itu sebagian orang itu mengatakan kan kita tidak boleh membenci orangnya, tapi membenci apa? Perbuatannya. Tapi ayat ini itu tidak. Ayat ini itu ya tidak sekedar membenci perbuatannya, orangnya juga tidak boleh kita sukai. Karena disebut alladzina dzalamu berarti orang yang berbuat zalim. Ya, bukan sekedar apa namanya perbuatan zalimnya, tapi orangnya juga tidak boleh kita ada rasa senang kepada orang yang berbuat zalim. Berarti perkataan tadi itu kurang tepat atau bagaimana? Iya, tidak tepat karena kan kalau kita lihat perbuatan zalim kan berarti kalau kita lihat kan mesti ada yang mengerjakan lah. Mesti ada yang mengerjakan. Nah, kita tidak hanya benci perbuatan, ya orang yang mengerjakan perbuatan tidak boleh kita ada rasa suka. Dan di dalam ayat yang lain itu kan Allah SWT menyebut innahu la yuhibbud dzalimin. Allah itu tidak suka. Yang tidak disukai bukan hanya dzulman tetapi dzalimin. Innahu la yuhibbud dzalimin. Apakah bisa kita katakan yang di ayat innallaha la yuhibbuz dzalimin tadi itu kan menggunakan kata zalim ya, yang mushtaq, sehingga ilahnya di situ zulm. Bukan karena orangnya, tapi bencinya itu karena mereka berbuat zalim. Iya, jadi kan zalim itu kan ismul fa'il dari kata dzulm. Nah, kalau sudah disebut zalim itu sebenarnya lebih berat lagi. Lebih berat itu artinya dia orang zalim. Karena orang zalim itu berarti bukan hanya melakukan 1-2 kali kezaliman, berarti sudah melekat pada dirinya kezaliman itu. Nah, kalau ayat ini itu sebenarnya lebih berat lagi, karena ayat ini tidak memperbolehkan kita menyukai kepada orang zalim, tapi alladzina dzalamu, orang yang berbuat zalim. Apa perbedaan antara? Perbedaannya karena orang yang berbuat zalim itu bisa jadi baru sekali. Orang yang berbuat zalim baru sekali, oke? Bisa baru 2 kali. Tapi kalau dzalimin berarti sudah banyak melakukan kezaliman sampai terjemah yang kira-kira pas untuk. Misalnya gini, orang yang berdusta, dia berdusta, belum tentu menjadi pendusta. Tapi kalau sudah pendusta itu berarti memang ya kerjaannya sifatnya dusta, tiap hari berdusta. Kemarin ngomong punya sekian triliun, habis ngomong punya apa lagi, tidak pernah bener, namanya pendusta. Tapi kalau cuma sekali ya baru orang yang berdusta. Nah, dalam ayat ini Allah menyebut itu bukan zalim. Dia sebutkan wala tarkanu ila dzalimin, tetapi ilal ladzina dzalamu. Jadi jangankan kepada orang yang sudah zalim, yang baru berbuat zalim saja nggak senang kita, nggak boleh mentoleransi. Rasa senang itu nggak ada. Nah, ini kalau kita lihat menunjukkan bahwa Allah itu memang tidak menyukai kezaliman. Kalau sudah tidak menyukai kezaliman berarti pelakunya termasuk orang yang tidak senang. Kan pada akhirnya apa? Allah kan menghukum pelakunya juga. Kalau Allah bukan sekedar tidak menyukai, Allah bukan sekedar tidak menyenangi orang pelaku kezaliman,
sampai pelaku kezaliman itu dihukum juga, gitu loh. Jadi kalau cuman pelaku yang tidak disukai itu hanya perbuatannya, orangnya tidak, berarti kan tidak ada hukuman kepada pelakunya. Ini hukuman, dan hukuman itu keras sekali. Ya berarti kan mestinya orang tidak berbuat zalim. Jadi ini sebenarnya itu kalau kita lihat ada dua ayat ini. Yang pertama sebenarnya itu menunjukkan tidak boleh orang berbuat zalim, sekalipun hanya sekali. Oke. Yang kedua ayat ini juga memberikan kita dilarang bukan sekedar berbuat zalim. Mungkin kita tidak ikut berbuat zalim, senang pada orang zalim saja, nggak boleh kita. Mungkin kita tidak ikut berdusta, tapi senang dengan orang yang berbuat dusta atau pendusta, itu nggak boleh. Dan tidak boleh ada sedikit pun rasa senang itu, sampai digunakan kata rukun. Jadi bukan la tuhibbu, la tardo, ya la tardo, tidak. Tapi gunakan kata rukun. Rukun itu al-mailul yasir. Jadi kecenderungan ringan, nggak boleh. Itu artinya kita disuruh untuk membebaskan dalam diri kita terhadap semua orang yang melakukan kezaliman. Gitu. Kalau contoh realnya berbuat zalim dan condong ke orang zalim. Nah, jadi gini, misalnya ya, sebelum kita masuk ke sana. Jadi kalau kita lihat zalim itu secara bahasa itu kan dari kata dulmun, ad-dulmu. Dulmu itu secara bahasa adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtassi bihi. Jadi meletakkan sesuatu pada tidak pada tempatnya yang memang itu dikhususkan untuk itu. Misalnya ini apa? Ini apa namanya? Gelas. Cangkir ya. Cangkir. Dikhususkan untuk apa ini? Minum. Untuk minum. Kalau kemudian kita taruh misalnya sesuatu yang bukan untuk minuman, itu berarti buat usai fi ghairi maudhihi al-mukhtassi bih. Jadi misalnya kita taruh di sini bukan bukan minum, misalnya tempat kencing misalnya, atau misalnya ini kan kezaliman. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat semua yang nanti disebut syara itu hukum dolim itu juga memang ada unsur ke sana. Kedoliman yang paling besar misalnya adalah kedoliman apa? Dalam hal akidah. Allah menyebut apa? Akidah yang dolim itu kekufuran. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Ladulmun azim. Dan kenapa disebut sebagai kedoliman yang besar? Misalnya kan menyekutukan Allah. Dengan Allah itu berarti apa? Menyembah selain Allah, atau menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Seperti Tuhan. Berarti kan sebenarnya makomnya atau kedudukan sesuatu makhluk. Katakanlah misalnya patung. Patung itu kan nggak bisa apa-apa. Lalu didudukkan dalam posisi sebagai Tuhan, bagaimana pencipta, yang kemudian orang menyembah kepadanya. Berarti kan ini zalim. Kezaliman paling besar adalah tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Itulah dulmun dalam soal akidah. Demikian juga misalnya orang yang menolak Islam itu sebagai kedzaliman paling besar. Wa man adlamu man iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi, siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan, padahal dia sudah diajak kepada Islam. Jadi orang yang mendustakan sementara dia sudah diajak kepada Islam itu adalah orang yang zalim. Nah, termasuk itu kalau dalam soal akidah. Termasuk orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu ya zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah itu zalim. Nah, berarti kita ini nggak boleh misalnya ada rasa senang sedikit pun kepada orang yang memutuskan perkara dengan hukum selain hukum Allah SWT. Gitu. Nggak boleh rasa senang. Ya. Harus tidak ada adam, jadi tidak ada keriduan. Kalau bahasanya adamur ridho, tidak boleh ada keriduan sedikit pun kepada orang yang berbuat zalim. Jadi setidaknya ada dua yang kalau kita lihat.
Yang pertama, penegasannya adalah digunakan fiil alladzina dzalamu, bukan isim. Itu menunjukkan jadi menggunakan mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqahnya begini. Jangankan kepada orang yang dolim, orang yang berbuat dolim saja tidak boleh ada ridho. Jadi kepada orang berbuat dolim saja nggak boleh ridho, apalagi kepada orang-orang yang jelas-jelas dolim. Nah, orang yang berhukum dengan hukum sunnah Allah itu dolim, gitu. Ya, gitu. Tapi berarti kecondongan sedikit pun itu tidak diperbolehkan. Tidak Maka diperbolehkan. misal begini, ketika misalkan kita menemui ada kebijakan-kebijakan pemerintah misalkan, yang memang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, contohlah seperti BPJS misalkan. Tapi ketika misalkan kita mendapatkan keuntungan dari sana, akhirnya kita berobat dan tidak berbayar, apakah ini termasuk yang disebut dengan rukun yang Iya, itu kan harus disebutkan di dalam dilihat ayat? ininya, apa namanya, satu persatu. Jadi BPJS itu kan sebenarnya ada yang dua hal ya. BPJS itu misalnya yang negara mengambil uang dari rakyat. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, uang yang dikumpulkan itu sebagiannya digunakan untuk menanggung kesehatan rakyatnya tadi. Nah, berarti ada yang dolim dan ada yang tidak dolim. Jadi dalam ketika negara itu mengambil dana dari rakyat atas dasar yang tidak disyariatkan, jadi itu kan sebenarnya ngambil pajak gitu sebenarnya. Yang dalam Islam itu namanya tidak boleh. Jadi tayadkhul jannata sahibu maksin itu di situ juga masuk itu. Tidak boleh menarik pajak ini. Jadi dia mengambil uang secara tidak halal dari rakyat. Lalu kemudian uang itu digunakan sebagiannya untuk membiayai kesehatan. Nah, kita ya apakah senang? Ya ditarik pajak, menarik pajak ada sebuah kedoliman, tentu kita tidak boleh ada rasa senang. Tetapi kita mendapatkan biaya, katakanlah misalnya mendapat biaya gratis itu adalah hak rakyat. Itu menjadi hak kita. Gitu. Jadi bukan kemudian kita memuji pemerintah karena dia mengambil uang rakyat gitu. Semestinya itu pemerintah atau negara harus mengambil atau mendapatkan dana dari yang lainnya. Gitu. Baik. Disebutkan selanjutnya fatamas. Ya, sebenarnya kayak misalnya sekarang itu apa namanya, negara memberikan apa, bansos, gitu. Bansos terutama ada orang miskin. Ya itu kewajiban negara. Tapi kalau kemudian bansos itu mensyaratkan misalnya seperti yang apa? Vasektomi. Itu kan kedoliman dan bisa disebut kekurangan ajaran itu, gitu. Alasannya apa? Ya? Sampai seperti itu. Ya itu kan kalau kita lihat ya namanya vasektomi itu kan berarti mencegah kehamilan, mencegah atau membatasi kelahiran. Jadi orang tidak boleh punya anak sama sekali. Karena begitu sudah di vasektomi udah selesai, dia tidak bisa punya anak lagi. Atas dasar apa negara memaksa seseorang rakyatnya untuk seperti itu? Nah, kalau alasannya ini kan karena ini miskin, jangan punya anak, itu malah lebih kurang ajar lagi itu menurut saya. Kan harusnya kalau miskin tanggung jawab negara, betul tidak? Kok malah orang miskin tidak boleh punya anak, apa yang boleh punya anak hanya orang kaya saja, ini kan kurang ajar ini. Apa yang bahagia itu hanya orang kaya saja, yang miskin tidak boleh punya anak sehingga harus vasektomi. Coba gimana itu? Nah itu tentu sebagai sebuah kedoliman. Kalau kedoliman ya mestinya tidak boleh kita ada rasa condong kepada penguasa yang model begituan gitu. Mungkin yang dilarang bukan punya anaknya, tapi punya banyak anak karena memberatkan negara. Ya kan dia jadi penguasa punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya itulah beratnya penguasa itu ngurus rakyat. Kalau dia tidak kuasa ngurus rakyat, berhenti jadi penguasa. Jadi kan itu mestinya. Sekarang itu kan banyak orang sebenarnya tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk ngurus rakyat, tapi maksakan diri dengan kampanye, dengan segala macamnya, dengan bahkan cara-cara curang untuk bisa berkuasa. Tetapi dia tidak bisa menjalankan itu semua.
gitu. Jadi dia sebenarnya dia itu yang harusnya tidak layak untuk menjadi penguasa, gitu. Tidak layak menjadi pemerintah, tidak layak menjadi pemimpin. Kok malah kemudian menyalahkan rakyatnya. Nah, kalau memang tahu rakyatnya begitu, ya berikan solusi. Dan itu sebenarnya kalau mau tuh sangat mudah sebenarnya. Baik. Baik. Lanjutan ayatnya disebutkan fatamassakumun nar. Di situ menggunakan ungkapan fatamassakum yang maknanya berarti kan disentuh gitu ya. Apakah ada kaitannya antara disentuh oleh neraka ini dengan dengan awal ayatnya? Iya, Neraka. ini memberikan akibatnya ya. Fatamassakum nar, maka jadi sebenarnya ada satu kalimat yang dihilangkan, jika kamu melakukan itu, berarti kamu akan mendapatkan akibatnya, kamu ditimpa atau uh, fatusi fatusi buku munar, sebagian itu menafsirkan seperti itu, kamu akan akan dibakar oleh api neraka. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat, ini merupakan satu ancaman keras sebenarnya. Jadi yang tadi saya katakan, jadi jangankan berbuat dolim ya, jadi seneng kepada orang berbuat dolim saja, itu akibatnya begini, fatamassakumun nar. Mestinya jadi jangan sampai berbuat dolim gitu. Iya, gitu. Apakah di balik ungkapan fatamassakum ini ada istilahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan ini dan bukan fatusi bukum atau yang lainnya? Ya Allah alam ya. Tapi gini, memang kan sebenarnya massa itu kan artinya menyentuh, menyentuh kulit. Dan kalau kita lihat neraka itu siksa utamanya kan sebenarnya di kulitnya itu. Jadi siksa neraka itu adalah siksa api, dan siksa api itu sebenarnya yang paling menyakitkan adalah indera ini, perasa ini. Makanya kan disebutkan dalam itu disebut kullama nadijat juruduhum baddalnahum jurudan ghairah. Jadi ketika api itu kulit itu sudah terbakar, sudah matang, ya badalnahum jurudan ghairah. Jadi kami ganti dengan kulit baru. Liyadukul adzab, agar mereka bisa merasakan api itu. Jadi karena memang neraka itu kalau kita lihat yang paling dahsyat itu adalah mengenai kulitnya. Ketika dia menyentuh kulit, ya, sehingga dia merasakan panasnya api. Secara ilmiah juga kalau misalnya api itu sudah lewat dari kulit masuk ke daging, itu yang katanya enggak rasa lagi. Jadi sakitnya itu justru ketika menyentuh kulit itulah. Maka ini sebenarnya ketika disebutkan fatamassakumun nar itu harusnya memberikan rasa takut yang dahsyat kepada, tadi saya katakan ada dua pihak, mereka yang berbuat dolim dan mereka yang senang kepada orang yang dolim. Dan rasa takut itu kan sebenarnya membuat orang untuk mencegah melakukan sesuatu. Misalnya gini, orang mencuri, kalau hukumannya itu misalnya kalau katakan korupsinya berapa misalnya 1 triliun, hukumannya cuma setahun, kira-kira membuat orang takut tidak mencuri itu korupsi? Nggak takut. Ya. Kenapa? Karena hukumannya ringan. Tapi kalau kira-kira 1 triliun dipenggal kepalanya gitu, kira-kira jadi dia tidak akan berani, jadi sudah begidik gitu. Jadi hukuman yang keras itu akan lebih punya efek untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan itu. Dan Allah SWT mengancam hukuman keras ini, dan itu pasti dilakukan oleh Allah SWT. Agar apa? Agar orang itu betul-betul berhati-hati tidak melakukan perbuatan yang seperti tadi. Fatamassakumun nar gitu ya. Jadi sudah orang mendengar itu bergidik. Apalagi kalau kita baca dalam ayat dan hadis-hadis Nabi yang lain yang menunjukkan bahwa api neraka itu bukan sembarang api. Dalam hadis Nabi disebutkan api neraka itu seperti berapa itu? 60 kali, 70 kali lipat dari api dunia. Saking panasnya. Saking panasnya itu Rasulullah menyebut apa? Neraka paling ringan itu ketika
orang itu dipakaikan apa? Terompah yang terbuat dari bara api. Begitu terompah itu dipakai langsung mendidih otaknya. Mendidih otak itu apa artinya? Kalau kita lihat saking panasnya, kok bisa menjalar sampai otak itu. Kita misalnya ada, kalau di dunia ya, saya sepanas apapun kan kaki tidak sampai menjalar ke otak. Panas itu aja di kaki aja. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya. Itu kata Nabi itu yang paling ringan gitu. Nah semestinya ancaman yang keras begitu dan Allah SWT sampaikan itu membuat orang bergidik untuk melakukan kezaliman. Jangankan melakukan kezaliman, bahkan senang pada orang berbuat zalim saja itu sudah mendapatkan ancaman yang sangat keras. Gitu. Baik. Dan coba kita lihat ya hadis-hadis yang lain. Jadi misalnya gini, Nabi itu menyebut, ya, ini terutama secara spesifik ya, itu orang yang apa namanya, yang senang sama orang penguasa yang dolim ya. Itu disebutkan hadis Ummu Salamah dari Nabi SAW. Sayakunu umara'u ta'rifuna wa tunkirun. Kamu akan ada umara', akan ada para pemimpin. Yang pemimpin itu ta'rifuna wa tunkirun. Ya, ta'rifun itu maksudnya kamu mengetahui bahwa mereka itu berbuat ma'ruf. Wa tunkirun maksudnya kamu itu mengingkari mereka karena mereka melakukan perbuatan mungkar. Nah, Nabi kemudian mengatakan, "Faman ankara faqad bari'a." Jadi siapa yang mengingkari dia, faqad bari'a, maka dia berlepas diri. Artinya waman kariha faqad salima. Siapa yang benci, dia selamat. Saya sekarang ya, pemerintah atau penguasa sekarang di negeri muslim di Indonesia ini kan jelas-jelas kalau menggunakan hukum itu kan bukan hukum Allah SWT. Dolimun mereka itu, fa'ulaika humud dolimun. Kalau kita sampai ada kariha, benci kepada mereka, salimah itu selamat. Kalau ankaro itu mengingkari. Ingkar itu ada dua macam atau tiga. Al-inkar bil qalbi, al-inkar bil lisan, al-inkar bil fi'li. Nah, tapi ketika disebutkan man kariha, berarti yang disebut ankara itu ingkar kepada dalam bentuk dua itu, lisan dan perbuatan. Ya. Tapi yang minimal dalam hadis itu adalah ketika man kariha. Jadi berarti kalau kariha itu berarti mengingkari dalam hatinya, dia tidak senang. Itu saling masih selamat. Man ankara bari'a, dia berlepas diri dari semua kejahatan yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Ya, tapi disebutkan waman kariha, siapa yang benci, tidak senang, salimah, dia masih selamat juga. Tetapi siapa yang tidak selamat, Nabi mengatakan walakin man radiya wattaba'a. Siapa yang mendapatkan hukuman, yang mendapatkan adalah man rodiya, siapa yang senang. Apalagi dikasih bansos dan guyang-guyu sudah memilih ya, senang ya, man rodiya wattaba'a, dan mengikuti. Kalau rodiya berarti masih ada dalam hati, wattaba'a berarti sudah melakukan apa? Tindakan. Jadi kalau kita lihat orang yang di situ di hadis Nabi itu, ini juga menjelaskan bahwa amal hati itu dihisab oleh Allah SWT. Jadi yang dihisab Allah SWT itu bukan apa yang terlihat dalam perbuatan, sampai dalam hati pun dilihat. Meski mungkin dia katakanlah misalnya sama-sama diem terhadap penguasa yang dolim tadi, sama-sama diem. Tapi kalau diemnya itu rodiyah, nah dia mendapatkan dosa. Tapi kalau kariha, dia benci dengan penguasa yang seperti itu, dia ada rasa suka, maka dia masih salimah, masih selamat begitu. Nah, ini kalau kita lihat. Jadi ini kalau kita lihat rodiyah saja, ridho saja itu bahaya itu. Nah, oleh karena itu apa sih yang masuk dengan tarkan di situ? Saya lihat ada beberapa yang disampaikan oleh
Az-Zamakhsyari itu. Yang disebut dengan tarkanu itu mencakup pada wa musahabatihim, bersahabat, ya, menemani, wa mujalasatihim, juga apa? Mujalasah, sering duduk bersama, ya. Wa ziyaratihim, apa? Berziarah, mengunjungi mereka. Wa mudahanatihim, apa? Merasa lunak apa? Dengan mereka. Waridho bi'amalihim, dan ridho dengan amal mereka. Wa tasabbuhi bihim, menyerupai mereka. Bajunya dipada-pada no, ya. Kalau bajunya kotak dia ikut kotak. Nah, kira-kira gitu. Wa tasabbuhi bihim, ya. Baik. kalau ceramah di tempat mereka What, termasuk juga apanya? ceramah di tempat mereka. Ya, enggak, ceramah kan ini, lihat ceramahnya. Ceramah menasihati dia kan harus dilakukan. Tapi kalau ceramah lalu kemudian muji-muji, wah bagus ini, ya berarti termasuk dalam kategori tarkanu tadi, gitu. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari ini cukup lengkap ya. Jadi itu tarkanu itu nanti dalam bentuk apa, real gitu ya. Nah misalnya yang kalau sekarang misalnya, sekarang itu kan banyak ya. Oh ada saja orang untuk membela penguasa yang dolim ini, ada saja alasannya, ya. Itu masuk di kategori itu. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Nah, kemudian ini memberikan satu ancaman kepada orang yang semacam itu. Apalagi kemudian menggunakan dalil-dalil apa namanya, ya. Termasuk misalnya kayak kemarin tuh paus mati itu ya. Apa? Sewenang apa, maksudnya itu merasa apa, ketika bukan mati, ketika datang sini apa sampai dicium-cium, ya ada itu ya, cium-cium tangannya, cium-cium keningnya, nah itu masuk itu, ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, orang yang menyekutukan Allah itu jelas dolim. A'dhamul dulmi itu justru kedoliman yang paling berat itu, ya. Itu kalau kita lihat. Nah itu semuanya dalam kategori termasuk yang tarkanu tadi, fatamassak munar, ya. Baik, kalau di lanjut ayatnya disebutkan wa malakum min dunillahi min auliya. Ya. Itu apa kaitannya dengan yang sebelumnya? Ya itu sebenarnya kalau kita lihat kan aulia itu jamak dari kata wali. Ali itu artinya bisa mu'in, pembantu, bisa nasir, penolong, ya. Kalau lihat apa namanya, sahabat dekat, bisa pelindung, ya, masuk di situ. Maka ketika disebutkan wa ma lakum min dunillah min aulia, kamu tidak memiliki penolong, pembela, pelindung selain Allah SWT. Orang itu kan kadang-kadang ada ancaman, tapi kemudian dia merasa tidak terancam kalau ada penolong. Backingan. Iya, ada backing, ada penolong. Ya, misalnya ini ada hukuman, kalau melakukan itu dihukum 5 tahun. Tapi dia mungkin punya backing tadi, penolong tadi, sehingga dia menjadi tidak khawatir ada yang menolong gitu ya. Nah, ketika ada rasa begitu, orang menjadi tidak takut untuk melanggar hukum, gitu. Nah, kalau kita lihat hukum di dunia itu sering seperti itu. Mengapa banyak orang yang melanggar hukum? Karena mungkin dia merasa punya backing tadi, aulia tadi, ya, wali-wali itu pelindung-pelindung tadi, ya, sehingga dia berani melakukan seperti itu. Termasuk kalau kita lihat para penguasa itu kan, mengapa mereka berani melakukan kejahatan dan kezaliman? Karena mereka yang ngatur. Ya, karena mereka banyak penolong. Penolongnya siapa? Ansor mereka ya, tentara-tentara, polisi-polisi, ya, dari tentara-tentara mereka yang bisa digerakkan. Coba kalau misalnya kita lihat, misalnya ada penguasa, ya, presiden misalnya. Kalau dia sendirian kan sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Dia itu kan kuat karena ada yang bisa memerintah, ada yang bisa diperintah untuk melindungi dia, ada yang mengawal dia. Ketika ada yang semua itu, pelindung, pengawal, penolong segala macamnya itu, membuat dia berani, gitu. Sampai termasuk berani melanggar aturan Allah SWT. Mereka lupa bahwasanya hukuman Allah itu tidak berlaku,
yang justru itu adalah berlakunya di akhirat. Maka disebut fatamassakumun nar. Nah, kamu akan akan dibakar oleh api neraka. Nah, kalau para ulama mengatakan nar di situ fil akhirah, neraka di akhirat. Membayangkan bahwa di akhirat itu kamu tidak punya siapa-siapa, tidak punya backing-backingan. Mungkin kamu membayangkan kan orang, katakanlah misalnya para penguasa di dunia ini, kan mereka bisa berbuat sombong, berbuat zalim karena ada penolong-penolong tadi. Dia harus diingatkan bahwa kamu di akhirat nanti nggak akan punya penolong, nggak akan yang bisa membantu kamu, begitu. Bahkan yang dulu membantu kamu, menolong kamu itu mereka sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah gitu. Ini juga saya kira memberikan tambahan ancaman kepada orang untuk tidak berbuat tidak senang atau untuk tidak ridho ya, untuk tidak berbuat tidak ridho kepada orang-orang yang zalim tadi. Lalu kemudian ditegaskan kan, summa la tumsurun. Kemudian kamu tidak ditolong. Jadi ini kalau kita lihat dari summa la tumsurun ini memberikan penegasan ya tentang aulia. Berarti aulia tadi punya banyak punya banyak makna, tapi makna yang terutama adalah aulia di mana an-nasir itu penolong. Gitu. Sehingga ketika mereka tidak punya penolong, itu harusnya mereka menjadi lebih takut lagi. Ya. Dan kalau kita gaya-gaya bahasa dalam Quran itu sebenarnya ini ya. Jadi Quran itu memberikan bahasa tidak sekedar kamu jangan melakukan ini, kamu kerjakan itu, jangan ini. Tapi sebenarnya bahasa Quran itu sendiri itu memberikan motivasi, sekaligus memberikan ancaman rasa takut. Jadi kayak ayat ini tuh sebenarnya kalau orang membaca ayat ini itu maka sudah mestinya tidak ada keberanian sedikit pun untuk berani melakukan kejahatan. Karena coba mau apa lagi? Hukumannya neraka. Ya. Kedoliman itu kan mengapa orang melakukan kedoliman? Karena biasanya orang akan mendapatkan manfaat dari kedoliman yang dilakukan. Kalau orang itu tidak mendapatkan manfaat dari kedoliman yang dilakukan, mungkin tidak akan berbuat dolim. Misalnya, kalau ada misalnya gini, kalau kamu katakanlah misalnya mau membagi, katakanlah ini ada membagi secara adil gitu. Kalau ada yang ngomong gini, kalau kamu bagi secara adil, kamu dapat hadiah 1 miliar. Tapi kalau kamu tidak adil, kamu dipenjara 10 tahun. Maka dia akan berbuat adil. Gitu. Jadi orang berbuat zalim itu disebabkan karena ada manfaat yang dia bisa dapatkan, atau mungkin ada mudarat yang bisa dihindarkan. Nah, ayat ini memberikan, kalau kita lihat, memberikan ancaman, sehingga ancaman itu sudah ancaman paling puncak sebenarnya. Artinya kalau misalnya dengan kedoliman yang kamu tidak lakukan, misalnya kamu menjadi penguasa itu, lalu kamu tidak menerapkan hukum Allah, itu kamu mungkin dapat uang, dapat harta, tapi seberapapun harta yang kamu dapatkan itu enggak ada artinya dibandingkan dengan siksa neraka yang mengendaskan. Gitu. Kalau kita lihat, mungkin kamu dengan katakanlah melanggar hukum Allah, mencuri, mungkin kamu dengan berzina, dengan katakanlah riba, itu semua ada manfaatnya, ada mana yang dirasakan manusia. Tapi begitu disebutkan fatamassakumun nar gitu, maka sebenarnya buyar semua. Dia tidak akan berani melakukan. Bahkan ayat ini tidak hanya berlaku kepada mereka, tapi yang mendukung gitu. Dan ini mungkin kalau kita lihat lagi sedikit lagi nih, ada yang menarik tentang fatamassakumun nar ini. Ini penjelasan dari Al-Hasan. Al-Hasan itu mengatakan begini. Al-Hasan ini yang saya kutip dari kitab Al-Masalik fi Sharhi Muwatta Malik. Qala Al-Hasan, innama aqranna qata rajulun wahid. Sesungguhnya yang menyembelih untanya Nabi Salih itu rajulun wahid, hanya satu orang saja. Yang nyembelih satu orang. Tapi yang disebutkan Ajiro Samud, Allah kemudian menghancurkan Samud, hukum Samud. Wa ammahumullahu bil uqubah, dan Allah kemudian
ratakan hukuman itu ya kepada mereka. Jadi yang melakukan tindakan cuma satu doang, tapi begitu yang lain ridho, maka hukuman itu bagi mereka juga. Mengapa mereka dihukum semuanya? Wa ammahumullahu bil uqubah. Allah meratakan, membuat mereka semua mendapatkan uqubat li'annahum ammu fi'lahu birridho. Karena mereka apa? Karena mereka umum perbuatan itu. Jadi birridho. Jadi karena ridho itulah membuat Allah SWT meratakan semua mereka. Jadi makanya kalau ada kezaliman itu tidak boleh mendiamkan sebenarnya kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat katakanlah misalnya ujung dari ujung dari kezaliman itu bukan ujung ya, mungkin bisa disebut pangkal. Pangkal kezaliman itu penguasa. Penguasa itu kan berbuat zalim kalau rakyat tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, diem saja, biarkan aja. Ya itu makin kuat penguasa itu. Tapi kalau rakyat itu memprotes, nah kalau sekarang ya, misalnya sekarang itu tidak sampai demo, baru kemudian rakyat itu protes, misalnya banyak ngomong di mana media sosial aja, gaduh saja, itu mereka sudah bisa merubah kebijakan-kebijakan mereka. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ngomong apalagi berbuat itu bisa memberikan pengaruh kepada pelaku kezaliman gitu. Jadi kalau rakyat itu sukut diam, apalagi diamnya itu menunjukkan keridhaan, itulah yang sebenarnya mensukseskan kezaliman. Tapi kalau rakyat atau umat ini kemudian tidak membiarkan kezaliman, ngomong tadi misalnya, maka penguasa yang zalim tadi kadang-kadang mengubah kebijakannya. Jadi ini kalau kita lihat ini juga merupakan ini ya, kalau kita lihat ini termasuk ayat yang masuk kategori ayat masih dalam cakupan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi bukan ayat yang memerintah melarang berbuat mungkar, tapi ayat yang juga melarang orang mendiamkan atau menyenangi kemungkaran. Kalau kita lihat sampai seperti itu. Jadi orang itu kalau kita lihat dalam Al-Quran ini, orang terbebas sama sekali dari rasa senang kepada kemungkaran itu sampai seperti itu kalimatnya. Wala tarkanu digunakan kalimat yang mailul yasir, cenderungan tipis. Alladzina dzalamu, bukan dzalimin. Kalau dzalamu saja tidak boleh, apalagi yang dzalimin tadi. Dan hukumannya 3 setidaknya. Kalau kita lihat, bukan yang pertama dibakarin neraka, yang kedua tidak punya penolong, dan mereka benar-benar tidak akan ditolong sama sekali. Summa la tungsoru. Gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai penjelasannya mengenai surat Hud ayat 113. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup bersama-sama majelisnya dengan istighfar dan kafarat majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.